Selamat bertemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi. Kali ini Bapak dan Ibu kita akan membahas asesmen formatif untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Bahan bacaan adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Yang kedua adalah panduan asesmen kurikulum merdeka. Mari kita ikuti supaya kita bisa mengimplementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Asesmen di satuan pendidikan kita ketahui ada 3. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Ini diberikan sebelum penyusunan modul ajar atau sebelum proses pembelajaran dilaksanakan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif. Ini diberikan pada saat proses pembelajaran atau sepanjang pembelajaran, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Ini diberikan pada akhir pembelajaran atau setelah selesai satu atau lebih ruang lingkup materi atau setelah selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya posisi asesmen formatif dibanding kurikulum dulu dengan kurikulum yang sekarang. Kalau dulu bahwa bobot assessment of learning itu lebih besar atau lebih tinggi daripada assessment for learning dan assessment as learning. Nah, assessment for learning dan assessment as learning ini kita sebut dengan assessment formatif, sedangkan assessment of learning adalah assessment sumatif. Nah, harapannya di dalam kurikulum merdeka ini, di mana bobot dari assessment for learning dan assessment as learning yang tergolong di dalam formatif itu akan lebih besar atau lebih tinggi dibanding dengan assessment of learning atau assessment sumatif. Dapat kita lihat penjelasannya apa itu assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Ini merupakan assessment sebagai refleksi untuk proses pembelajaran. Jadi mencermati ulang, mengevaluasi, merenungkan ulang apa yang dipelajari atau sudah sampai di mana pengetahuannya sebelum memulai pelajaran yang baru. Kemudian assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, ini adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran itu sendiri. Maka dia akan dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Sedangkan assessment of learning, ini yang kita sebut sumatif, yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran, atau setelah selesai satu atau dua ruang lingkup pembelajaran, atau satu atau dua lebih dari tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita perhatikan dari sini dengan pengetahuan yang kita pahami tadi, di mana formatif itu sebenarnya tidak sama dengan ulangan harian yang selama ini kita lakukan. Karena UH itu adalah untuk melihat ketuntasan KKM atau ketuntasan belajar atau capaian belajar, dan juga kita sangat berpengaruh besar di dalam pengisian rapor daripada peserta didik. Sedangkan formatif fungsinya tidak seperti itu, tetapi sebagai refleksi umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran maupun perencanaan pembelajaran. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki proses belajarnya. Jadi dia untuk perbaikan. Selanjutnya, tujuannya adalah pertama memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian keempat, mendapatkan informasi perkembangan peserta didik
yang merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga bagi guru itu sendiri. Selanjutnya, adapun pelaksanaan asesmen formatif itu boleh di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi-materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan di dalam rapor. Ini lebih cenderung hasil dari asesmen diagnostik. Yang kedua adalah dalam proses pembelajaran, yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan atau langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Ini pelaksanaan asesmen formatif. Kemudian adapun fungsi asesmen formatif itu sendiri adalah pertama, sebagai umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, di awal untuk mengetahui kesiapan peserta didik dan di dalam proses untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Nah, perlu kita ketahui, fungsi asesmen formatif bukan untuk penilaian yang dilaporkan di dalam rapor. Namun, kalau Bapak Ibu guru membuat itu sebagian menjadi pertimbangan juga digunakan. Selanjutnya, masih fungsinya kalau kita pisahkan, fungsi asesmen formatif itu untuk siswa, pertama, memonitor kemajuan belajarnya, yang kedua, sebagai tantangan yang dialaminya bagaimana, kemudian serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus pencapaian belajarnya. Selanjutnya, fungsinya untuk guru adalah merefleksikan strategi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini semakin jelas bahwa asesmen formatif itu pada prinsipnya adalah sebagai perbaikan, baik perbaikan proses pembelajaran maupun perencanaan pembelajaran, dan bukan untuk penilaian yang kita cantumkan di rapor. Sekali lagi, kalau itu digunakan sebagai bahan pertimbangan, itu tidak masalah, tetapi bukan itu yang lebih dominan, tetapi yang menentukan itu nantinya adalah asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif boleh beberapa kali diberikan, misalnya sumatif pertama, sumatif kedua, sumatif ketiga, dan itu nanti menjadi untuk melihat pencapaian tujuan pembelajaran yang kita cantumkan nanti di rapor masing-masing siswa. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen formatif. Pertama, ini tidak berisiko tinggi. Karena apa? Karena tidak dicantumkan di rapor. Kemudian menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen, nanti kita lihat jenisnya. Kemudian bersamaan dengan proses pembelajaran. Jadi tidak bisa lepas dari proses pembelajaran. Dan dapat menggunakan metode yang sederhana dan juga di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan atau memodifikasi rencana pembelajaran. Selanjutnya, bisa nanti membuat atau mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Maka dapat dikatakan, asesmen formatif di dalamnya sebenarnya masuk diagnostik dan juga masuk for learning atau asesmen sebagai dan untuk pembelajaran. Selanjutnya, contoh pelaksanaan asesmen formatif dapat kita lihat.
Misalnya guru memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari, 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam, dan 1 hal yang mereka belum pahami. Nah, ini bisa di awal, bisa di akhir. Kemudian, asesmen formatif bisa dilakukan ketika kegiatan praktik, pencobaan di dalam percobaan atau unjuk kerja, dilanjutkan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. Dan yang keempat, pendidik memberikan pertanyaan tertulis. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri. Jadi sangat banyak contoh-contoh yang bisa kita berikan di dalam pelaksanaan asesmen formatif. Kemudian bagaimana kita merencanakan asesmen formatif? Pertama, rumuskan tujuan asesmen formatif dan tidak bisa lepas dari tujuan pembelajaran yang sudah kita cantumkan di modul ajar. Kemudian nanti kita memilih atau mengembangkan instrumen asesmen formatif tentu sesuai dengan tujuan tersebut. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengembangkan instrumen itu harus kita perhatikan karakteristik peserta didik kita, kemudian kesesuaian asesmen dengan rencana tujuan pembelajaran, dan juga kesesuaian dengan tujuan asesmen. Yang ketiga, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Jadi tidak perlu terlalu rumit instrumennya sehingga kita nanti akan mengalami kesulitan dalam memberikan umpan balik kepada siswa kita. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, beberapa jenis asesmen formatif dan sumatif bisa itu dalam bentuk tertulis maupun bisa dalam bentuk tidak tertulis. Dalam tertulis misalnya bisa memberikan refleksi, bentuk esai, kemudian jurnal, poster, tes tertulis. Tes tertulis juga masih banyak jenisnya, ada pilihan ganda, menjenuhkan, kemudian ada kuis dan sebagainya. Kemudian yang tidak tertulis bisa diskusi kelas, bisa produk, membuat sesuatu, kemudian presentasi, tes lisan, drama, dan lain-lain, atau praktek dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bentuk asesmen tertulis itu, seperti tadi penjabarannya refleksi ini, format yang dilakukan guru dalam pembelajaran untuk mencermati, mengevaluasi, sejauh mana siswa memahami materi, makna, kendala, atau hal yang harus ditingkatkan, dan lain-lain sebagainya. Ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kemudian manfaat formatif refleksi ini adalah melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi, kemudian hasil refleksi ini juga dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi bisa kita memberikan refleksi apakah itu di akhir pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang makna yang dipelajari hari ini, tentang kesulitan yang ditemukan siswa, kemudian hal-hal apa yang mereka dapatkan setelah mengikuti pelajaran bersama Bapak dan Ibu di jam bersangkutan. Kemudian bisa esai. Ini berguna untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid. Ini memang sangat terkait dengan bagaimana kita menanamkan literasi, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dan dengan tepat. Kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid dapat dilakukan melalui saat proses pembelajaran dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk penugasan. Bisa juga dengan jurnal. Ini sangat berguna untuk melatih kemampuan murid dalam mengorganisasi dan mengekspresikan ide, pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Nah,
Selanjutnya, menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Selanjutnya bisa Bapak dan Ibu menggunakan poster. Ini mendorong peserta didik kita untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Dan juga bisa tertulis, ini sangat banyak ragamnya, mulai dari kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik, pilihan ganda yang macam-macam, tentu bisa dimanfaatkan. Nah, bentuk asesmen tidak tertulis bisa diskusi kelas. Ini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik. Kemudian mereka juga nanti akan terlatih berani mengemukakan pendapat. Kemudian melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Ini diskusi kelas tentu kita buat instrumen pengamatan atau instrumen observasi. Kemudian yang kedua bisa juga drama, masih tidak tertulis ini. Ketika ada sesuatu hal yang ditampilkan, ini bisa dilakukan penilaian formatif. Nah, ini berguna untuk mengembangkan kemampuan seni, peran berkomunikasi murid, mendorong para siswa kita untuk melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan juga bersifat kritis siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga bisa produk. Ini membuat misalnya hasil-hasil karya tangan, umpamanya ini model miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni dan lain-lain. Kemudian mengembangkan kreativitas, ini sangat terlihat kalau hasil-hasil karya yang dibuat oleh peserta didik kita, dan juga menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Kemudian bisa juga dilakukan melalui presentasi, ketika peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya, baik itu individu maupun kelompok, ini bisa dilakukan penilaian. Ini sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa, kemudian mendorong siswa untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Tentu saja ini juga ada tes lisan, kuis tanya jawab, mengkonfirmasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Ini semuanya bagian dari asesmen formatif. Kemudian supaya itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu, ada beberapa jenis instrumen yang bisa dibuat guru sehingga itu dapat terlihat apakah asesmen formatif itu sudah bisa menggambarkan atau bisa kita memberikan perbaikan kepada perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Jadi harus kita buat dengan rubrik. Ini pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik sehingga peserta didik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Tentu sangat banyak modelnya rubrik ini. Misalnya ada beberapa kriteria yang kita buat sebagai bukti kinerja atau eviden dengan bentuk kualifikasi, misalnya mulai berkembang, layak, cakap, mahir, boleh menggunakan sangat baik, kemudian baik, cukup, kurang, kemudian bisa juga sangat memadai, cukup, cukup memadai, kurang memadai. Atau bisa juga sangat sempurna, sedang, kurang sempurna, atau sangat paham, kemudian cukup paham dan kurang paham, tentu dan lain-lain yang bisa membuktikan bukti kinerja peserta didik tersebut. Kemudian bisa instrumen itu dibuat dalam bentuk checklist, misalnya dalam bentuk daftar informasi, kemudian data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Bisa juga catatan anekdotal, yaitu catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol, disertai latar belakang kejadian,
dan hasil analisis atas informasi yang dilakukan. Bisa juga dengan grafik perkembangan peserta didik atau kontinum. Ini grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi bisa observasi, ini disesuaikan dengan kondisi dan juga tentang materi kegiatan apa yang harus diobservasi. Jadi observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu. Observasi dapat dilakukan dalam tugas maupun dalam bentuk tugas rutin atau harian. Kemudian kinerja penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, asesmen kinerja dapat berupa praktik, bisa juga dapat menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Jadi sangat beragam yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam melakukan asesmen formatif. Tidak lagi seperti sebelumnya hanya atau lebih cenderung kita melihat atau menggunakan tes itu dari tertulis seperti pilihan ganda, uraian, kemudian ada misalnya praktek, bukan hanya itu. Kemudian bisa proyek, ini kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, ini bisa menggunakan waktu yang lama, yaitu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada peserta didik tentu saja disesuaikan dengan karakteristik dan juga lama pengumpulan tugas ini. Kemudian tes tertulis, ini tes dengan soal yang jawabannya disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda uraian, atau bentuk-bentuk tes tertentu lainnya, misalnya benar salah dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu tentang penjelasan asesmen formatif, dan sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya di dalam membahas asesmen sumatif. Terima kasih.